Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, selamat pagi menjelang siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di sini saya coba memberikan sharing knowledge tentang perancangan pelaksanaan timunan dengan mortar busa. Sebenarnya ini teknologi yang dulu waktu masih zaman Sri Panggilan dan Jembatan kita kembangkan di tahun 2009-2010. Ini coba saya paparkan terkait apa itu pertama ada 4 bagian yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah apa itu timunan dengan mortar busa. Kedua adalah perancangan timunan dengan mortar busa. Dan aplikasi timunan dengan mortar busa itu sudah ada dilaksanakan di mana saja. Kemudian pelaksanaan timunan dengan mortar busa. Pertama mengenai apa itu timunan dengan mortar busa. Ini atau mungkin kalau teman-teman rekan-rekan sekalian atau bapak-bapak ibu-ibu udah searching di internet mungkin sudah banyak ya material dengan mortar busa ini. Jadi ini coba gambaran saja kalau seandainya itu diperbesar gitu ya, mungkin di bagian material dengan mortar busa itu ada bagian void gitu ya, sehingga dia bisa lebih ringan gitu. Jenisnya daripada air gitu, lebih kurang 0,8 lah maksimum kita kalau kita bicara spek. Nah, apa kelebihan dari mortar busa? Jadi based on spek kita mencoba kalau densitas maksimumnya itu adalah 0,8 ton per meter kubik. Jadi dia akan lebih ringan daripada timunan tanah. Jadi kalau berat tanah itu mungkinan kalau sudah terpadatkan, rata-rata di 1,8 ton per meter kubik ya. Jadi ada selisih sekitar 1 ton per meter kubik. Dan kita coba meng-create-nya flowability-nya berkisar ada 18 cm plus minus 2 cm. Kemudian dibatasin lagi berdasarkan kuatkan pada saat 14 hari, yaitu kita ada 2. Pembagiannya adalah 800 kPa dan yang kedua sebagai lapis fondasi adalah minimumnya 2000 kPa. Terus kelebihan lainnya adalah jadi tidak perlu dipadatkan karena dia flow ya, sifat cair. Kemudian berharap dengan penggantian timunan biasa menggunakan mortar busa itu meminimalkan masalah penurunan tanah dasar otomatis karena beratnya lebih ringan ya. Dari situ juga akan meningkatkan nilai stability karena kita akan bicara daya dukung tanah dasar, dia dibebanin lebih ringan, otomatis nilai stability-nya harusnya lebih meningkat. Kemudian pada saat dia kering tidak ada tekanan lateral sehingga tidak dibutuhkan DPT. Jadi pada saat backtesting kita bongkar, jadi kalau timunan biasa atau tanah itu kita membutuhkan di timunan tanah, kalau di sini kita meniadakan. Jadi kalaupun seandainya dilapis lagi itu hanya sebagai lapisan penutup dari material timunan dengan mortar busanya. Kemudian untuk aplikasinya sendiri sebagai pengganti timunan tanah, dia terdiri dari pasir, semen, dan air dan busa foam. Densitas keringnya berdasarkan spek di 2017 adalah 0,7 sampai 0,8 ton per meter kubik dengan kuat tekan bebas minimum 800. Kemudian aplikasinya sebagai timbunan pada badan jalan dan operasi jembatan pada tanah lunak. Kemudian timbunan pada operasi jembatan pada kasus-kasus area perkotaan yang mempunyai keterbatasan railway. Kemudian timbunan pada penanganan longsoran untuk mengurangi beban dan gaya lateral yang terjadi. Ini kalau dilihat dari gambar ini, jadi bahan yang dibutuhkan untuk membuat timbunan dengan mortar busa itu adalah semen, pasir, kemudian air, kemudian ini bisa dimix di mixer ataupun di batching plant ya. Kemudian ada komponen tambahan berupa foam agent, itu adalah bibit busanya, kemudian dibangkitkan busanya tadi menggunakan foam generator. Begitu dia menjadi foam, itu dia akan digabungkan menjadi satu di dalam mixer ataupun di dalam truk mixernya. Setelah jadi itu dihampar di lapangan. Ini kalau dari gambar itu mortar busa itu dia karena density-nya 0,8 dia lebih ringan daripada air, dia akan mengambang. Ini contoh gambar busanya. Ini kita kalau bicara spek
memang di spek 2015 ada sedikit perubahan dari surat edaran dari Pak Menteri PU, kemudian ada spesifikasi interim yang disahkan di tahun 2017. Jadi antara 2000 dan 800 kPa itu kita densitas keringnya dibuat maksimum di 0,8. Jadi rankingnya sih kalau spek baru itu ada 0,7 sampai 0,8. Jadi ada dua tipe, yang sebagai material lapis fondasi di 2000 kPa dan material ringan lapis fondasi bawah untuk timbunan itu di 800 kPa. Nah, alasan kenapa dulu dikembangkan ada timbunan dengan mortar busa itu mengenai isu mengenai tanah timbunan. Kalau kita perhatikan, terdapat banyak beberapa penurunan pada oprit jembatan, utamanya di lokasi Kalimantan, mungkin sebagian Sumatera gitu ya, di Jawa juga, di mana pada saat oprit itu dibangun di atas tanah lunak, jadi settlement itu hal yang pasti terjadi gitu ya. Jadi dengan mengganti timbunan biasa menggunakan timbunan ringan, kita berharap terjadi ada perubahan atau penurunan settlement yang terjadi atau konsolidasinya. Itu masalah tanah lunak dan gambut. Dua, kalau tanah lunak gambut tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Numan ya, terkait instabilitas tanah timbunannya. Jadi ada dua sebenarnya masalahnya, yaitu penurunan dan instabilitas. Nah, ini tadi saya perhatikan juga sudah disampaikan Pak Luman, kalau kita bicara penanganan tanah lunak itu ada dua ya, terkait stability sama settlementnya. Nah, di sini ini yang saya note di sini adalah salah satunya adalah lake fill, jadi timbunan ringan mortar busa di sini ada di sini. Dia bisa meningkatkan atau mengurangi permasalahan terkait stability, juga terkait penurunan. Dan ini juga bisa saja kalau seandainya kita bicara kriteria desain, gimana walaupun sudah menggunakan timbunan ringan juga ternyata settlementnya juga tidak sesuai dengan kriteria desain, mungkin bisa saja dia digabungkan, entah itu menggunakan tiang untuk fondasi, bisa seperti itu. Nah, ini kalau kita bicara hak kritis ya, ini saya coba bandingkan ya, kalau rumus yang bisa dipakaikan hak kritis itu adalah C koefisien tanah dibagi NC-nya, kita ambil faktor NC-nya biasanya 4, gamma T itu adalah gamma timbunannya, FK-nya mungkin bisa diambil 1,3 ya. Jadi kalau dengan kita just dalam capaian kita di ujungnya itu adalah elevasi timbunan yang sama gitu ya, jadi akan lihat perbedaannya. Ini elevasinya sama gitu ya. Finish grade misal timbunan biasa itu kalau dia per meter 1,8, timbunan ringan mortar busa adalah 0,8 ton. Jadi jelas ada selisihnya gitu ya. Selisih dia lebih ringan. Kemudian kalau kita bicara hak kritisnya, anggaplah untuk nilai koheksi tanah di tanah lunak itu kita ambil 1,25 ton per meternya, yaitu 1,25 dikali 4, berarti hak kritisnya kita dapat 1,3 kita ambil gitu ya. Maka kritis kita akan mendapatkan di 2,1 kritisnya. Tapi begitu kita ganti dia menjadi timbunan dengan mortar busa, kritisnya bisa menjadi 4,8. Karena faktor pembaginya dari 1,8 ke 0,8. Jadi ini terlihat perbedaannya. Nah, ini permasalahan yang ada di oprit jembatan yang biasa kita dipakai di tanah lunak gitu ya. Ini biasanya, jadi pada saat pembangunan oprit itu kan gaya lateral terjadi di 3 sisi sebenarnya, 4 sisi malah, kanan kiri, kemudian belakang, kemudian di depan. Nah, khusus yang untuk timbunan oprit di tanah lunak, maka pada saat dia terjadi lateral ke depan gitu ya, dengan daya dukung rendah, ini bisa saja terjadi pergerakan ke arah abutmen ini seperti gambar di atas dengan ketinggian tertentu, daya dukung yang tidak sanggup. Kemudian dia bisa mendorong dari fondasi kita, di mana kadang fondasi untuk abutmen itu kita tidak mendesain dia untuk menahan gaya lateral, jadi bisa terjadi kegagalan konstruksi. Nah, lingkup ini sebenarnya bisa masuk sebagai pengganti timbunan biasa menjadi timbunan mortar busa pada saat, karena dia step by step, pada saat dia dilakukan pekerjaan misal per 50 cm, 50 cm, pada saat dia kering lateral itu sudah tidak terjadi gitu ya, sampai ending di finish grade kita misal dalam kasus ini adalah di 9,6 meter. Bagian kedua adalah perancangan timbunan dengan mortar busa.
Nah, berdasarkan pedoman perancangan tahun 2015, ini adalah alur dari untuk perancangan di laboratorium mortar busa. Dari persiapan bahannya, ini kalau dilihat ada dibutuhkan air dan dicampur foam agent, kemudian pasir. Pasir yang dibutuhkan adalah kita harus cek gradasinya. Ini gambar grafik di samping adalah amplop untuk gradasi pasirnya. Kemudian dicampur begitu pas gitu antara pasir, air dan semen itu dicampur satu menjadi adalah campuran mortar material tadi. Kemudian untuk foam agent dia akan menghasilkan busa. Ini kita cek target dari density busanya itu antara ranging biasanya 0,055 0,0085, tapi biasanya kita pakai yang biasa dilakukan itu antara 0,075 sampai 0,85 target kita pembusanya. Begitu campuran mortar jadi itu dilakukan pencampuran antara foam sama campuran material, yaitu busa campuran material tadi digabung sehingga dia akan membentuk gitu ya, membentuk timunan mortar busa. Nah, pada saat dia sudah dibentuk, hal yang pertama kita harus cek adalah cek flow-nya atau menggunakan ring diameter tertentu. Begitu dihemparkan, flow-nya itu antara 18 plus minus 2 cm. Setelah itu sampel itu kita lakukan kuring selama 14 hari, kemudian kita lakukan cek kuat tekan apakah sesuai dengan spek yang ada gitu. Tadi minimum 800 kPa ataupun 2000 kPa. Ini adalah penguji kuat tekannya untuk mendapatkan hasil dari uji sampel tadi. CS-nya berapa? Sesuai target ya. Apakah itu yang untuk sebagai lapis fondasi bawah atau pengganti timunan atau sebagai lapis fondasi. Kita cek 2000 kPa, apabila itu bisa dapat sesuai lab, itu bisa dilanjutkan dari pengerjaan lapangan atau uji di lapangan. Kalau tidak, maka kita harus balik lagi ke uji coba trial dari campuran air, pasir, semen untuk mendapatkan kuat tekan yang sesuai, baik itu density dan juga kuat tekan yang dihasilkan. Ini untuk foamnya, kalau bisa lihat seperti ini lah. Nanti kalau di lapangan dia bentuknya agak lebih kental, bukan foam yang enggak cair gitu ya. Ya agak kental gitu. Nah, ini saya coba tampilkan langsung ya. Flow-nya ini lebih ke sampai terima pekerjaan. Jadi tadi sesuai tadi JMD yang ada di lapangan, kemudian akan formula kita coba trial di lapangan untuk mendapatkan komposisi berapa 1 meter kubik material timunan terpasang. Kemudian di step ketiga untuk quality controlnya kita cek densitas basanya sebelum dilakukan hamparan. Kemudian cek flow-nya juga UCS itu kita ambil sampel pada saat quality controlnya, kemudian diuji di lapangan. Kemudian penetrometer adalah penetrometer pada saat di lapangan setelah dihampar itu kita uji lakukan penetrometer. Maka nanti penetrometer itu biasanya akan disandingkan dengan hasil uji laboratorium, uji UCS-nya. Apabila semua sesuai spesifikasi, yaitu mungkin keringnya antara 06 sampai 08, jadi spek baru di 07 ya. Untuk uji kuat tekannya umur 1, 3, 7, dan 14 hari. Apakah semua sesuai, maka pekerjaan bisa dapat kita terima. Nah, ini coba saya perbandingan antara JMD, ya, Geometrik Design mortar busa sama beton kalau di comparing gitu ya. Ini saya ambil contoh case-nya yang di Solo ya. Kita semennya waktu itu 320, waternya WPC-nya 160 dan ambil di 0,5. Kemudian pan agregatnya itu dari total kita ambil 15%, formnya 80%. Jadi kita dapat keramiknya sekitar segini. Ini dibandingkan dengan beton ya, FG Prime 10 sampai 45, ini bisa dibandingkan dari kadar semennya juga ya, 450, mungkin kita di FG 20 kali ya. Kebutuhan baik air, pasir, split yang kecil sampai split 212 sampai split 13, kemungkinan apakah perlu aditif. Nah, yang ini saya titik beratkan di sini, apabila kita menggunakan JMD beton, contoh ambil FG Prime 30 ya, semennya 420. Apa yang kita dapatkan satuan volume beratnya seperti tadi ya, semennya 420, apabila kita larikan dia ke dalam volume kisaran di 0,133 kubik, airnya kita menjadikan kubikasi 0,18, pan agregatnya pasir itu 0,28 untuk
JMD beton ya. Split 1, split 2. Jadi apabila satuan volumenya kita total, kita dapat keseluruhan itu ya 1 kubik gitu, meter kubik untuk membuat JMD. Jadi kalau dibagi-bagikan seperti kue lapis itu semen, pasir, air, split 1, split 2 dikombin bersama-sama yaitu 1 kubik gitu. Nah, sedangkan kalau untuk mortar busa, contoh kita kan hanya butuh semen, pasir sama pasir ya. Anggaplah pasirnya di sini diambil 15% ya dari volume agregat. Jadi satuan 320 kita larikan dia ke volume itu udah 0,102 kubik. Air 0,16 kubik. Pasir itu 0,111 kubik. Jadi kalau volume untuk mortarnya saja dalam 1 kubikasi beton itu 1 kubikasi mortar busa itu adalah 0,373. Jadi kalau di gambar ini semen, pasir, air ya 0,37 gitu kubikasinya. Tapi karena kita pembuatannya mengejar dia ke volume 1 meter kubik, peran foam di sinilah dia untuk mengembangkan. Jadi ibarat buat kue lah, kita perlu baking soda gitu ya untuk mengembangkannya. Jadi peran foam itu dia mengembangkan volumenya gitu. Dalam satu, nah ini contoh sampel dari foto yang di bawah ini volumenya sama. Jadi semen, air, pan agregatnya kita buat nih. Ini ya segini dia si kubikasinya 0,30 sentian. Tapi begitu saya campur foam, ya ada pengembangan di sini. Jadi ada selisih, bisa pengembangannya mungkin bisa sampai 2 sampai 3 kalinya. Jadi ada target yang akan dicapai pada saat kita melakukan uji lapangan nanti. Dalam hal ini contoh di sini adalah 1 kubik kita yang ada 0,37. Begitu ada foam kita berharap dia menjadi 1 kubik. Jadi faktor pengembangan yang kita harapkan terjadi itu ada di kisaran 2,7 kalinya sehingga kita bisa dapat 1 kubikasi mortar busa, 1 kubik mortar busa. Jadi peran foam di sini seperti itu gitu. Jadi dia mengembangkan up gitu. Persis kita buat kue lah. Jadi untuk pengembangnya gitu. Nah, yang ketiga, saya cepat saja. Ini ada aplikasi timbunan dengan mortar busa. Itu sudah diaplikasikan di mana saja. Nah, ini coba ini data yang coba kita kumpulkan di antara tahun 2009 sampai 2021 ya. Jadi startingnya itu di 2009 gitu ya. Itu pada saat kita melakukan uji coba, nggak tahu yang duluan itu apakah Pangkalan Bun atau di Kedaton ya. 2009, 2010 itu adalah uji full scale kita. Yang satu adalah sebagai timbunan di atas tanah gambut. Yang kedua adalah sebagai timbunan pengganti oprit existing. Jadi opritnya itu kita gali sebagai timbunan dengan mortar busa karena ada permasalahan penurunan yang selalu terjadi di oprit existing. Kemudian 2012 juga ada 1 yang hijau, yang biru ini adalah sebagai timbunan jalan oprit pada tanah lunak ya. Kemudian yang 1 adalah 2013 mulai ada sebagai timbunan oprit di flyover atau jembatan. Terus menerus sampai 2021. Jadi total yang kita kumpulkan itu ada 46 lokasi. Jadi itu belum ada beberapa lokasi proyek juga yang kadang mereka bisa jalan sendiri ya berdasarkan pedoman yang sudah dibuat. Mungkin data-data itu yang belum tidak tercover sama kita. Jadi secara real harusnya total pelaksanaan yang sudah dilakukan mungkin di atas angka 50. Nah ini lokasi-lokasi yang pernah diaplikasikan timbunan dengan mortar busa. Tapi untuk perencanaan mungkin saya tidak mengulas lebih jauh karena mungkin akan sama dengan yang disampaikan Pak Luman gitu ya. Tanah lunak karena salah satu timbunan mortar busanya sendiri adalah salah satu opsi dari untuk mengatasi timbunan di atas tanah lunak. Ini 2009 Kedaton, kemudian Pangkalan Bun. Di 2017 itu ada flyover Kesambi. Ini yang paling tinggi untuk oprit jembatan itu dengan tinggi mortar busanya itu 11 meter ya. Tegak gitu. Kemudian Kalimantan Timur, Pemanaan Solo 2018 gitu banyak. Ini lokasi-lokasinya yang sempat kita data ya. Oh ya, Muara Sabak. Kemudian yang terakhir itu ada di 2022 sebenarnya ada di Gresik mengganti oprit jembatan juga yang selalu terjadi penurunan. Kemudian 2021 yang
ada di Mamuju. 2021-2022 itu ada preservasi jalan Batas Sumsel itu Tanjung Api-Api Sumatera Selatan. Dia dua tahun berturut-turut menggunakan ini di 2001 dan 2022. Jadi yang foto bagian samping ini adalah di 2021 ya, di sini lihat pengambilan fotonya itu untuk timbunan dengan mortar busa yang ada di Tanjung Api-Api Sumsel. Jadi dia mengganti timbunan existing yang ada diganti dengan timbunan dengan mortar busa. Ini beberapa untuk flyover ya, yang operasinya menggunakan timbunan dengan mortar busa. Mungkin juga beberapa foto yang saya sampaikan pada saat materi di hari Jumat kemarin ya, terkait CSS ya, corrugated steel structure atau baja gelombang, yang memang operasinya itu atau timbunan di atasnya menggunakan timbunan dengan mortar busa. Itu dari Antapani Bandung ke Sambi, yang ini 11 meter, operasinya paling tinggi, Manahan Solo, ranking antara 9 meteran, Gaplek Tangerang, Tol Baru Dumai, Flyover Singgung Roya, kemudian Purwosari Solo, yang Nyareng Karyau, Supratman Bandung, itu juga ada 2 sebenarnya di tahun yang sama, Supratman, di Jalan Supratman sama Jalan Gatot Subroto, Bandung gitu. Itu operasinya menggunakan timbunan dengan mortar busa. Nah, sebenarnya ada beberapa konsep aplikasi timbunan dengan mortar busa. Ini saya ambil contoh yang sekitar tahun 2016 yang uji coba full scale untuk corrugated steel structure, di mana timbunan oprit dan timbunan di atas baja gelombang yang menggunakan timbunan dengan mortar busa. Nah, di lokasi ini sebenarnya kita tidak ada permasalahan daya dukung tanah. Itu daya dukung tanahnya bagus gitu ya. Dia bukan kategori lunak gitu. Jadi kita tinggi timbunan di atas 8 meter pun oke, gitu, nggak masalah. Kita nggak ada masalah terkait konsolidasi atau penurunannya. Tapi karena ini area perkotaan, apabila menggunakan timbunan biasa, mungkin diperlukan yang paling tepat mungkin MSE wall ya. Pengerjaan mungkin agak lebih lama gitu, karena step by step itunya timbunannya mungkin harus 30 cm, habis itu dipadatin gitu ya. Nah, penggunaan timbunan busa jadi lebih untuk kecepatan kemudahan pelaksanaan, karena dia bisa berdiri tegak sendiri. Waktu itu kita metode pelaksananya itu separuh-separuh. Ini kalau dari gambar yang pojokan bawah ini separuh dari badan jalan ini. Separuh badan jalan gitu, habis itu dihamparkan lagi ini. Nih kalau dari ini si truk mixernya ini separuh, habis itu pada saat pelaksanaan naik baru diisiin separuhnya. Ini bisa tegak gitu ya, begitu dia kering gitu. Karena kita bicara elastic modulusnya ini juga ranking antara 550 MPa untuk 800 kPa itu. Jadi dia tinggi, begitu kering dia bisa tegak gitu. Jadi 9 meter pada saat pelaksanaan ya tidak ada perlu perkuatan lagi gitu. Kemudian kasus kedua adalah aplikasinya berupa pengganti sebagai operasi jembatan existing yang selalu mengalami penurunan. Ini di tahun 2009 kita uji coba ini. Jadi ini sebenarnya jembatan kembar 2 biji, kanan kiri kita ambil salah satunya, kemudian kita bongkar. Ya, kalau existingnya dia selalu mengalami penurunan akibat proses konsolidasi. Turun terus kita ganti operasinya, kita ganti dengan timbunan dengan mortar busa begitu digali ini. Ini hasil dari sondirnya. Nilainya ini tanah lunak. Ini pelaksanaannya pada saat pelaksanaan untuk yang di Kedaton, kita ganti step by stepnya seperti ini, pemasangan backisting, tutup material ringan. Pada saat pelaksanaan kita tutup sama terpal. Dan setelah ini karena dulu kita masih seimbang jalan ya, jadi pada saat setelah konstruksi kita ada pemasangan instrumentasi dan itu kita monitoring hampir selama 2 tahun. Nah, apabila dibanding dengan jembatan di sebelahnya yang tetap di overlay, yang diganti timbunan mortar busa ini, dia settle-nya mungkin sudah tidak terjadi, sehingga selama beberapa tahun kemudian ini belum pernah di overlay kembali untuk permukaan perkerasan. Ini setelah 3 tahun konstruksi ya, kita lakukan monitoring instrumentasi baik extenso, settlement plate, piezometer, dan surface marker di lokasi. Dia dibandingin jembatan kembar di sebelahnya,
Itu penurunan di sini. Kalau di sebelah itu di overlay, yang di sini udah tidak gitu. Kemudian untuk timbunan jalan di tanah gambut itu uji full scale 2010, itu kita dilakukan di Pangkalan 5 Kumai Kalteng. Ini adalah sertifikasinya, ada lapisan biru adalah timbunan, biasanya sistemnya pasir gitu ya. Yang dua itu gambut sangat lunak, kedalamannya mungkin ranging antara 7 ya, nih kalau dilihat di sini 7 meteran gitu ya. Yang biru ada lempung pasiran. Ya, seperti ini, jadi tinggi timbunannya nggak tinggi sih sebenarnya, 1,1 meteran ya, itu 1 sampai 1,2 lah. Ini kondisi existingnya di Pangkalan 5 Kumai, Kalimantan Tengah, seperti ini tanah lapisnya gambut. Kemudian ini proses pelaksanaan di tahun 2010, ini semacam buat tenda-tenda kotak-kotak gitu lah, metodenya model papan catur lah, sebelah dulu dibuat, kemudian ditimbun sampai ke tinggi timbunan finish grade-nya. Ini seperti ini, selesai setelah tahun konstruksi di tahun 2010. Nah ini kita coba melakukan peninjauan lapangan di tahun 2019. Ya, memang dari pihak dari dinasnya juga tidak melakukan overlay di lokasi ini. Kalau secara visual masih bagus gitu ya, tidak ada penurunan ataupun retak-retak secara struktur yang terjadi kalau dilihat secara visual. Dan memang beban-beban yang terjadi ini dia sebenarnya akses pelabuhan di lokasi ini. Jadi di jalan yang itu dilewati oleh truk kontainer juga. Kemudian lokasi lain adalah tentunya adalah Jambi. Kalau yang ini juga Jambi sebenarnya lokasinya di tanah gambut humus ya sampai kedalaman 12. Hanya saja pada saat lokasi ini dulu dia tidak dilakukan replace atau existing timbunannya tidak digali, tapi langsung timbunan mortar busanya itu dinaikkan nih di existing, di jalan existingnya. Jadi langsung dia tidak ada penggantian material yang ada di bawahnya, timbunannya nggak diganti. Jadi langsung aja dinaikin. Di atasnya itu dihampar timbunan dengan mortar busa. Ini tahun 2011 atau 2019 ya. 2017 kali pelaksanaannya, dan tahun 2019 setelah 1 tahun, kemudian 2018 dan tahun 2019 setelah 1 tahun konstruksi. Ini kalau dilihat jadi langsung naikin elevasi kalau yang di lokasi ini, jadi tidak ada replace atau diganti material timbunan yang dulu digali diganti material busa. Di sini tidak, dia langsung dinaikkan elevasinya kisaran di 1,2 sampai 1,3 meter dari existing. Pada saat 1 tahun ini secara visual masih bagus gitu ya, lokasi ya pasti permukaan perperasannya. Kemudian lokasi yang dari 2021 itu ada di Sumsel ya, batas ke akses ke Pelabuhan Tanjung Api-Api. Ini adalah permukaan mortar busa yang 2000. Jadi kalau yang 2000 itu apabila kita naikkan dia beban truk seperti ini, dia biasanya tidak akan terjadi luntutan di permukaan mortar busa 2000-nya. Kalau yang 200 itu masih terbentuk alur biasanya. Pengalaman kita seperti itu. Ini adalah sama si metode konstruksinya. Kalau yang di Jambi dia langsung di existing jalan. Kalau yang ini di replace, ya, jadi timbunan yang awalnya itu digali dengan kedalaman tertentu. Di sini paling dalam digalinya di kisaran 1,2 ya. Finish grade-nya sama seperti finish grade jalan yang dahulu gitu ya. Jadi dia tidak ada peningkatan elevasi. Diganti, kemudian metode kerjanya separuh-separuh ya, diganti separuh ini, kemudian setelah ini baru dinaikin AC base ya permukaannya sampai, kalau di sini lokasinya dulu sampai ACBC dinaikin, baru dibuka lalu lintas diizinkan lewat, baru dibongkar sebelahnya, habis itu dilakukan penghamparan ACBC secara berbarengan kanan dan kiri. Kemudian aplikasi tadi sebagai timbunan operasi jembatan atau flyover yang tidak mempunyai masalah terkait tanah dasar dan bisa tinggi gitu ya. Yang kedua, timbunan di tanah gambut, kemudian
ada juga yang di replace ya, si mengganti timbunan yang lama string, dan diganti dengan timbunan dengan mortar busa. Aplikasi yang selanjutnya juga bisa penerapan timbunan material ringan mortar busa itu sebagai material pengisi, jadi untuk mengurangi gaya lateral yang terjadi pada kasus-kasus longsoran. Itu tentunya longsorannya ini harus ditahan dulu ya dengan struktur gitu ya. Tapi timbunan di bagian sisinya bisa diganti dengan timbunan dengan mortar busa. Satu, dia bisa mengurangi gaya lateral yang terjadi yang pada struktur untuk penahan longsorannya. Itu bisa juga seperti itu, aplikasi dari timbunan dengan mortar busa. Ini pada saat yang di lokasi lahat ya, yang menggunakan bronjong, hari, kemudian menggunakan si pile baja, kemudian material pengisian menggunakan dengan mortar busa. Ini kondisi setelah beberapa kita cek di lokasi stabil untuk penanganan longsorannya. Nah, untuk pelaksanaan mounting dengan mortar busa sendiri ada 4 pedoman ya yang dikeluarkan di tahun 2015, yaitu spesifikasi material ringan mortar busa untuk konstruksi jalan. Kemudian ada perencanaan teknis timbunan material ringan mortar busa, perencanaan teknisnya. Kemudian yang ketiga ada perancangan campuran materialnya untuk laboratorium. Kemudian pelaksanaan timbunan material ringan mortar busa untuk pelaksanaan di lapangannya seperti apa, step-stepnya bisa dilihat dari keempat pedoman ini. Hanya saja di tahun 2017 dikeluarkan spek interim, ada spesifikasi khusus interim mineral material ringan mortar busa. Yang ini ada beberapa kalau dibandingkan dengan spesifikasi yang di tahun 2015 yang ini ada sedikit perbedaan, baik dari per layer pelaksanaannya. Kalau di pedoman dulu itu di 30 cm, kalau yang di spek yang baru 2017 itu bisa kita diizinkan sampai ketinggian 1 meter dengan catatan ya. Tapi rata-rata biasanya kita rekomendasikan untuk per layernya hanya di 50 cm, menyesuaikan saja dari kapasitas batching atau kapasitas pengamparan mortar busa tiap harinya. Jadi si batchingnya ngikutin itulah kapasitas produksi. Kemudian secara densitas di spek interim kita larinya di 0,7 sampai 0,8. Memang ada ide lagi, kita batasin saja maksimumnya, nanti ada perubahan lanjutan kita coba di maksimumnya saja yang kita atur di 0,8 nantinya gitu. Nah, untuk bagaimana penguatan kualitas di lapangan, pertama kita sebelum dihampar kita lakukan pengukuran densitas basa, jadi itu dari truk mixer sampel. Kalau kita ambil mortar busanya, kita ukur densitas basanya. Misalnya di target sih, misal kalau keringnya maksimum 0,8, kita basanya bisa di 0,9 gitu. Nah, karena pada saat kering biasanya dia menjadi 0,8. Kemudian pengukuran flow-nya 18 plus minus 2 cm. Kemudian pengujian UCS di laboratorium dari sampel-sampel yang diambil material mortar busanya pada saat akan melakukan penghambaran. Kemudian ada penetrometer di lapangannya, penetrometer. Nah, ini kalau metode pelaksanaannya sendiri itu ada 2. Yang pertama ini mengacu yang ada di Antapani, dia in situ. Jadi semua material itu kita tidak menggunakan batching plan. Semua material, semen, pasir, air, dan foamnya kita langsung campurkan dia di truk mixernya atau di lokasi project. Jadi kita nah ini flashnya ya, jadi semua ini kayak seperti ini, semen dicampur semua, air campur di sini, pasir dicampur langsung di truk mixernya ya. Video pelaksanaannya. Kemudian ini pencampuran foam. Nah, setelah dicampur di truk mixer, kita ambil sampelnya, tadi densitas basanya kita cek itu, apabila sudah sesuai target, truk mixer ini akan jalan di lokasi yang akan dihampar. Di lokasi ini ada di sini lagi. Seperti itu. Jadi ada bisa in situ gitu ya. Semua material dilakukan pencampuran di lokasi project gitu ya. Dengan modal
materialnya dicampur semuanya di truk mixer. Jadi truk mixer yang modal itu untuk prosesnya. Kemudian metode pelaksanaan yang lain adalah semua semen, pasir, atau air dilakukan pencampurannya di batching plant. Misal jauh nih, si lokasi batching plant-nya ada 10 kilo dari lokasi project gitu ya. Kemudian kita menggunakan batching plant. Bisa, jadi semen, pasir, sama air dicampur batching plant. Kemudian begitu mortar itu sampai, baru dilakukan penyampuran foam di lokasi project. Ini saya ambil contoh yang kasus pelaksanaan itu di Manasan Solo misalnya. Nah, ini casing dipasang gitu ya, kan ada berdasarkan spek itu harus ada wire mesh ya per 1 meter. Ini si truk mixer yang sudah di batching plant, ya membawa mortar saja, semen, pasir, air, kemudian itu 10 kilo ini jaraknya dulu, kemudian baru foam mencampurkan ke truk mixernya ke lokasi. Itu berdasarkan JMF ya, harus berapa menit gitu ya, karena harus di setting juga si foam itu sebenarnya dia per liternya itu berapa menit gitu. Jadi berdasarkan JMF kita dapat nih berapa menit harus dicampurkan. Setelah dicampur, baru dibongkarin. Nah, ini kita bintangnya bisa ditarik gitu ya. Kadang si titiknya juga bisa dipindah gitu, biar dia homogen aja kondisi. Jadi ini waktu itu kita pakai 50 cm, kemudian sampai 1 meter kembali. Jadi 12 meter ya, 1 meter.